sini dikabarkan untuk hari Minggu dan Sabtu akan dibuka. Saya akan coba cek aja lah ya, apakah ada. Ini sampah. Oh, ada anjing. Jangan takut ya kalau ada anjing ya. Kalau kita datang dengan damai, dia pasti akan damai ya. Saya akan coba try aja lah, coba ya. Sudah rusak ya, nggak bisa. Sayang banget teman, tempat ini ya nggak terawat. Nah, gedungnya kayak gini ya nanti ya. Oke, jadi ini gedung pertama tingginya 331 dan ini 276 ya. Ini cuma buat apa aja, mobil ya, mobil pribadi. Mobil box gak bisa, motor gak bisa, bus gak bisa. Itulah ya. Truk juga gak bisa ya. Inilah susahnya orang Indonesia namanya. Malah kan tempat sampah kan dekat ya teman. Apa salahnya kita buang langsung sini ya. Nah, ini sepedanya udah lama lah kayaknya ya, nggak diambil orangnya ya. Mana ini? Tapi dia aman ya. Oke, untuk pengamen sini dia luar biasa namanya. Ada orang nggak suka, dia langsung pergi gitu ya. Dia izin dulu ya. Permisi Pak, mungkin orang yang situ dia nggak mau mendengar, jadi dia langsung kabur ya. Nah, ini untuk jalan untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda ya, keren. Jadi Jakarta ini dia bersifat inklusivitas ya, tapi nggak semua sih ya, masih di pusat-pusat kota teman yang memperhatikan siapa aja orangnya ya. Kedepannya sini dia akan ada terowong Kendal, pokoknya terintegrasi dengan Malagora ya. Kalau kalian mau nonton bioskop bisa. Saya salut banget ya dengan pemilik gedung ini ya. Sekarang dia memakai sistem itu pencahayaan yang keren ya, namanya ada permainannya tuh di bagian spire-nya. Nah itu ya, keren, bergradasi. Bagi kalian ya, saya mau kasih tahu yang punya koper atau kalian bawa kursi roda bisa dari sini ya. Oke, pokoknya nggak jauh dari sana. Kalau kalian dari stasiun Sudirman tinggal kesini aja lah ya, atau lewat dari sana. Di sini dia langsung disediakan untuk jalur kursi roda lah ya. Nitip barang pun bisa sini. Nah ini ya, itu barang. Ada yang pre-wedding. Tadi ada fotografernya ya. Dari sini kalian bisa naik bus 1N, 1P, 9D. Berapa lagi? Pokoknya itulah ya. Ini saya akan jalan terus ke sana. Ini keren sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Keren di kawasannya nih. Nah, misalnya kalian dari bawah mau menuju ke Sangringla itu bisa ya. Tuh Sangringla tuh. Dari sini ke sana. Ada Wisma Beni 46. Baiklah. Jadi kalau kalian mau ngambil video ini bagus ya di sini ya. Ini adalah lintasan yang paling tricky banget lah ya. Baru dari sini ada stasiun Sudirman, dia berhenti
stasiun BN City dan ada karet sana. Lebih dekat lagi antara stasiun BN City dan juga karet ya. Nanti stasiun karet itu dia bakal tutup ya teman. Maksud saya ditutup itu untuk naik turun penumpang ataupun ya pokoknya naik turun penumpang ya. Tapi kalau mau melintas ke arah sini, bagian sana dibuka ya, di sebelah kirinya. Jadi kalian masih bisa langsung mengakses untuk menuju ke Jalan Kiai Mas Mansur. Adapun dia bisa langsung ke arah stasiun. Nah, 1T pun ada di sana ya, 1T dan 4C ke arah apa namanya, industri Pulau Gadung. Saya akan coba kasih tahu ya. Ada nomor itu 9D ke arah Tanah Abang, ada 1N dia ke arah Tanah Abang, dan 1P dia ke arah terminal Senen ya. 1T dia ke arah Balai Kota. Ini Sengkola ya. Ini ya. Ditutup cuma ya. Sini dikabarkan untuk hari Minggu dan Sekarang Sabtu ini untuk apa ini? akan dibuka. Saya akan coba cek aja lah ya. Mulai rame. Apakah ada? Oh, ada anjing. Jangan takut ya kalau ada anjing ya. Langsung. Jadi ini Kalau kita semua nanti datang dengan GXB damai, yang lola. dia pasti akan damai ya. Apa aja yang mau dikelola? Oh, ini sampah di sini. Ini ya. Dia kehambat sama ini ya, yang terapung ini. Enggak, kalau dirawat bagus, saya yakin lah ini jadi. lihat aja. Tempatnya bagus. Oke. Kalau sini Untuk memang sepanjang sungai ini untuk nanti gate-nya udah hilang ya. dirapikan dan Terawat sama GXB. dijadikan tempat orang bisa Kalau kalian mau mandi bisa di menikmati sini. malam Sabtu, Nah, ini ada malam showernya. Minggunya di tempat ini. Saya meyakini mudah-mudahan dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan ini akan membuat Kreatif Jakarta John menjadi GXB, semakin ya. menarik bagi siapapun yang akan Oh, ini ke kawasan Jakarta Kreatif atau John-nya bagi namanya ya, warga namanya. Jakarta sendiri. Tapi dikelola oleh GXB, nah itu ada tulisannya GXB. Ini untuk pintunya transparan. Kita bisa mengelok ya dari dalam, maka tidak akan kelihatan bagian dalamnya jika dilihat dari luar. Nah ini dia ada showernya ya. Nah itu, kalian bisa lihat itu ada alat showernya. Tapi lebih modernan dari Mr. Low ya. Tapi sayangnya Mr. Low dia nggak mempunyai apa ya teman, untuk showernya. Nah, dia bisa untuk buang air besar. Ini buang air besar. Itu buang air besar ada apanya juga. Showernya. Ini nggak ada showernya. Nggak ada showernya. Nggak ada showernya. Kosong ya, nggak ada orang ya. Ini kalau sore-sore dipakai buat orang mancing. Bukan mancing keributan ya. Dan juga ada orang nongkrong-nongkrong jualan juga. Pokoknya tadi saya bilang bagi kalian yang mau ke Sangringla bisa lewat dari sana, itu kan tadi saya dari atas tuh, baru lewat dari itu ya, itu ada jalan tuh. Ini dinyalakan. Sebenarnya saya lewatnya dari sana ya. Oke, saya bisa lewat dari sini aja. Apa ya? Saya matikan dulu, teman. Jadi kalian jangan terhipnotis ya. Jadi dibagi dua jalan, ada jalan yang ke sana, ada untuk orang duduk di sini aja ya. Jadi nggak bisa langsung untuk sini. Kalau kalian mau ke sini harus melompatin dari tembok ini. Nah, ini nyala. Kita lihat ya apakah ada orang. Nah, kalau kalian mau menuju ke arah stasiun karet, bisa dari sini ya. Jadi cuma sekedar omongan aja ya. Untuk Pak apa itu? Pramono ya. Ini nggak ada buka tuh. Belum ada orang yang berani ya untuk nyewa ya. Kalau ini bagus nih. Makan di atas bisa, bagian luar bisa. Makan-makan romantis. Kelihatan ya kecerahan teman. Kumuh.
tulisannya Fumo Platen silau ya. Harus mendekat Fuimo. Bisa ke atas, kita nggak usah ke atas sih. Itulah kita nggak ke sana teman. Tapi saya lihat tadi ada dengar suara orang ya. Nah ini mati tuh, sering banget ya. Shangri-La tuh bagus. Jadi Shangri-La itu dia mempunyai tanaman banyak ya, sama kayak Borobudur teman. Borobudur di lapangan Banteng ya. Tadi saya dengar sini ada suara-suara apa gitu, orang nyetel. Bagus kan ada orang sih. Iya ada orang. Oh, nggak ada. Tapi saya dengar kayak ada orang lagi nyetel apa gitu ya, musik ya, HP gitu. Oke lah, saya lanjut lagi di sana teman. Nah kayaknya kakak-kakak yang tadi itu dia fotoan di sini ya. Sepi sih bagian sini. Padahal ini tempatnya bagus ya. Seandainya sini dipakai buat makan nih. Nah, pemandangannya ke sana sih bagus ya, keren banget ya. Dan untuk bau airnya pun dia tidak bau-bau banget. Nah, ini dulu ya bekas dari gate-nya. Rusak. Tapi entah kenapa ya nggak bisa dipertahankan. Jadi untuk bayar di sini can to pay. Akan coba buka nih. Jadi kalau orang mau masuk aja ini tanpa bayar bisa aja nih ya. Tapi sana ada petugas sih. Oh nyala. Saya akan coba try aja lah, coba ya. Udah rusak ya, nggak bisa. Sayang banget teman, tempat ini ya nggak terawat. Anjingnya tenang ya, karena kita tadi masuk sana tenang ya, nggak panik, jadi kita nggak dikejar. Jadi itulah tanda apa ya, cara kita untuk misalnya lewat dari hewan ya. Nah itu diam-diam gini saya pawangnya apa teman anjing ya. Saya nggak usah nyapa ada orang sana. Mereka pun udah tahu ya wajah saya gimana. Nah ini keren, JXB Community. Oke, kayaknya kita nggak ke Blok M ya, langsung balik aja pulang. Udah malam juga ya. Kayaknya kita nggak usah jalan di apa ya, untuk masuk naik bus Jakarta di halte ini, halte Duku Atas. Kita ke halte Karet aja ya. Saya pengen jalan kaki sambil olahraga. Nah ini saya bilang ya, untuk kalian mau ke Shangri-La, karena pun ada untuk tempatnya JXB Jakarta Experience Board ya, bisa ngopi-ngopi dan ada juga kerajinan tangan situ.
Dulu sini rame orang, sekarang udah nggak rame ya. Pohonnya pun udah gede. Nah, sana itu ya. Tuh ada tangga-tangga. Dulu dipakai untuk orang tempat nongkrong-nongkrong. Main apa, foto-fotoan. Kalau saya lihat ini, saya jadi teringat film itu ya. Filmnya Kung Fu Hustle. Oh, ada kucing. Yang si apa itu namanya? Laki-laki ya. Stephen Chow ya, Stephen Chow. Dia nonjok-nonjok apa itu bagian instalasinya kelistrikan ya. Tadi saya lihat situ ada orang nongkrong. Pemulung ya. Tapi kita nggak memvideokan. Ini Gria, bacanya Gria ya. Kita lihat sana itu ada pengerjaan Oasis Sentral Sudirman. Nah, kalau kalian nyebrang sini harus hati-hati namanya karena dibelokkan. Oh, lagi nggak ada orang. Kita bersyukur ya. Nah, untuk LRT apa ini dia akan diteruskan sampai ke Palmera ya, lewat Senayan. Ini patungnya Pak Jenderal Sudirman. Dia meninggalnya di usia muda ya, panglima termuda lah pokoknya nih. Kalau nggak salah dia meninggalnya di usia 30-an ya. Ya benar, 34 tahun ya namanya Bapak itu meninggal. Jadi untuk proyek ini dia proyek termasuk cepat ya, proyek Oasis Sentral Sudirman. Dulu sini banyak orang yang jualan makanan ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, anak motor udah mulai ngumpul nih. Nanti mereka jam berapa itu? Jam 10-an ya. Jam 10-an mereka udah nongkrong di sekitaran Tamrin. Banyak juga yang transit ya, dari Duku Atas ke arah Galunggung. Nah, kalian bisa lihat banyak yang transit. Jadi kayak anak motor ini dia solid banget ya, walaupun motornya apa gitu, mereka menyatu. Dulu ya teman, untuk JPO-nya nggak di sini ya, situ ya JPO-nya ya, JPO halte Duku Atas. Nah itu dia masih disisakan untuk tiang-tiangnya. Dulu haltenya kecil, bukan kayak gini, nggak bertingkat gini ya. Sekarang lengkap. Fasilitas ada toilet, musola, untuk tempat kita belanja ini ada. Ya, kalian bisa akses untuk informasi tentang bangunan ini ya, itu Sudirman. Nah, pembangunnya ini ya teman, Mitsubishi Estate, Taspen, dan ini Ben Hill Property. Tapi mayoritas dikerjakan oleh Mitsubishi ya, dari Jepang. Tapi kalau lihat dari apanya ini, China teman, China Construction. Jadi wajar aja cepat ya, karena yang buat orang China. Untuk apanya ya konstruksinya memang.
Tapi sebenarnya pekerjaannya sih orang Indonesia ya. Cuman untuk pengawasannya berbasis China gitu ya. Coba kalau mandornya orang Indonesia pasti lama ya pengerjaannya ya. Nah gedungnya kayak gini ya nanti ya. Oke, jadi ini gedung pertama tingginya 331 dan ini 276 ya untuk gedung keduanya. Nah, ini dia berbasis green building. Nah ini ya, ada tanamannya ya. Ini gokil banget sih. 65 lantai dan 75 lantai. Mau pembuatan itulah ya, pamflet. Oryx Media. Oh, media di sini. Untuk apanya Epson di sini ya. Maybank ini ada. Ada orang pacaran tuh. Wisma Kelai. Pacaran asik banget ya pacaran orang itu ya. Katanya kalau Islam nggak boleh pacaran, tapi itu banyak ya pacaran. Bangunan di epicentrum bagus. Ya mohon maaf ya kalau kalian orang Islam ya tersinggung ya. Saya apa namanya ngomongnya ceplos-ceplos namanya. Tapi pada intinya saya pernah dengar orang Islam itu nggak boleh pacaran ya. Busnya keren. Polytron dia berkantor sini. Ini 1B, dia ke arah Palmera ya. Kalau 1B ini dia di halte Duku Atas, dia nggak melayanin ya, dia cuma di pinggir. Tapi kalau sebaliknya ke arah Transfer Hub, dia melayani penumpang. Nah ini pas banget ya 1B. Tapi dia sepi ya. Paling kan mereka yang naik itu dari Gerbang Pemuda. Itu transit ya. Nah ini bagus nih. Dia bercahaya ya. Dia sponsor dari Astra. Oke. Ini ada yang nggak operasi ya. Ini nggak operasi. Ini operasi. Ini banyak banget nih. Ini Trans Jabodetabek ya. Di bawahnya. Oh keren. Ada tempat pengecasan nih. Mantap bang. Bisa ngecas sambil olahraga ya. Keren. Ada kucing pula. Nah sini kalian bisa nongkrong. Ada Starbucks ya setahu saya ya. Tapi saya lihat ini udah tutup ya malam gini. Nah ini sponsor dari Astra. Bagus banget ya. Dulu sini banyak orang nongkrong, tapi sekarang nggak banyak lagi ya. Kelihatan Astra. Kelihatan yang nggak ada lagi ya.
Dulu banyak banget orang main TikTok. Kelihatan. Nah ini sekarang BYD. Dulunya Mercedes ya. Mercedes. BYD. Daku Tower. Ini bayar ya untuk busnya ya. Ini bayar. Tapi di atas gak ada orang teman. Udah balik ini ya, balik. Bayar 50.000. Oh, ada moge. Orang yang gunakan moge kayak gini jarang ya di Indonesia ya. Palingan artis-artis. Tapi memang tujuan mereka itu naik motor memang untuk senang-senang aja ya. Sama sih kayak di Amerika teman. Mereka naik motor untuk senang-senang aja. Wisma Anugrah Santana. Saya pernah baca-baca untuk gedung ini. Ini dia dibangun pada masa Bapak Ibnu Sutowo ya. Jadi Ibnu Sutowo itu dia memegang kendali untuk perusahaan Pertamina. Jadi Bapak itu pernah melakukan hal-hal yang itu ya, merugikan negara, tapi dia tidak diadilin ya. Ini ada bus tingkat. Untuk ini dia ada orangnya. Ada orangnya nih ya. Dia pakai handset ya. Oke, mantap. Jadi mereka itu nggak usah kita dada-dada ya. Orang itu sombong ya. Kalau misalnya kita dilihat jelek, pasti orang nggak menyapa ya namanya. Jadi kita slow aja, nggak usah menyapa lah ya, sok ramah. Ada kucing. Ini kedepannya nih bakalan dibuat eskalator ya. Rejur. Gedung 7.8. Rencananya ini juga pengen dibuat apa ya, gedung baru. Tapi entah kapan dibangun. Silau ada lampu. Untuk trotoar sini udah bagus, udah lebar. Tapi di bagian sininya terhalang bangunan restoran. Di bagian sana ya, kalau kalian lurus terus nanti kalian akan ketemu restoran ya. Sini ada hotel. Hotel apa ya? Saya lupa pula. Ayana Hotel ya kalau nggak salah ya. Ayana Hotel. Sampah. Ada Pak TNI. Ada TNI aja. Jadi ini adalah objek vital ya. Ini dijaga oleh negara. Kalian nggak boleh sembarangan merusak. Kalau kalian merusak akan ketahuan ya. Akan mendapatkan sanksi. Ini ada CCTV untuk lift. Sini ada satu-satunya gereja permanen bangunan ya, HKBP. Ternyata HKBP ini dia mempunyai lonceng ya. Saya pernah dengar waktu CFD, lonceng gereja. Kalau di Katolik itu dia punya makna ya, kalau lonceng itu ya. Maknanya untuk ngajak doa, bukan panggilan untuk beribadah ya. Doa malaikat Tuhan memang. Ataupun Ratu Surga kalau misalnya masa apa ya? Ya prapaskah. Itu masa Paskah gitu ya. Ini ada plaza. Saya itu kalau menyatakan agama, saya nggak malu-malu ya. Saya itu Katolik ya pokoknya ya. Nah, ini orang buang sampah sembarangan. Oh, ada himbauan nih. Hati-hati sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas
Kalian bisa berhenti sementara ya namanya untuk lihat pemberitahuannya. Atau mungkin sambil dipoto aja. Tapi jangan yang nyetir ya. Misalnya kalau mempunyai penumpang lain. Nah, ini Da Vinci Penthouse. Jadi ini jualan furniture di bagian bawah. Di atasnya apartemennya orang-orang kaya. Ini sebenarnya lahan kosong, tapi daripada kosong-kosong gitu, disewakan aja ke orang ya. Untuk pengusaha itu pintar teman. Apalagi sekarang kan, kalau misalnya lahan tidak digunakan, itu dia bakalan diambil alih pemerintah ya. Jadi bagi kalian yang punya lahan yang dianggurin, ya kalian pagarin aja, kalian bikin plang, atau kalian sewakan aja ke orang ya, biar aman. Sama kayak bagian di gedung sekitaran Tamrin teman, ke seberangnya apa tuh, The Plaza ya, ada tempat seafood. Ini Grand Side nih. Banyak orang pacaran ya malam minggu. Parfumnya harum-harum teman. International Finance Center, Grand Side. Ya, ini pun ada kantor ya di sini ya. Saya akan coba naik bus dari sini ke arah apa lah ya, ke arah itu nama saya, turun di Kejaksaan Agung. Jadi saya nggak usah nunggu-nunggu lagi untuk bus 6V gitu ya. Langsung aja saya jalan kaki untuk menuju ke arah halte CSW. Baru jalan sedikit, kita turun di Pasar Santa, naik 7B ya. Tadi ada orang nongkrong, tapi saya tidak menyapa ya, masa bodo aja teman. Oke, nanti kita buang sampahnya di dalam halte ya. Ini biasanya kalau liftnya dia punya jadwal. Mungkin kalau jam sekarang dia udah nggak operasi lagi ya. Saya akan coba aja teman. Kayaknya dia operasi sampai hari Jumat aja sih. Iya ya. Saya pernah baca ya soalnya. Ini ada motor, orang-orang nongkrong. Nah ini lahan kosong. Dulunya ini ada proyek pembangunan itu ya, Wisma BD ini, tapi gagal. Ini luas. Ada orang. Saya akan naik di halte ke arah Sudirman. Banyak orang nongkrong ya motor. Bisa jam-jam kayak gini udah mulai banyak ya orang nongkrong. Di atas masih ada orang. Meridian. Jadi tugas pemerintah di Indonesia ya nggak benar menurut saya teman. Kenapa? Inilah buktinya ya, ada orang parkir motor situ, ada Pak Oga di situ ya. Jadi memang kerja pemerintah kita nggak benar ya. Ini kayaknya udah mati sih. Saya akan coba cek aja ya.
nggak usah lah ya teman, udah kita kesana aja langsung. Cek aja lah udah lanjut ya. Saya intinya kalau ada orang ngeliat dia nggak nyapa, saya nggak bakal sapa ya. Oh ini dia mati ya. Hari Minggu, Jumat dia apa teman sampai jam 22 malam. Tapi kalau Sabtu Minggu dia ini ya, tanggal merah dia libur. Nah ya, sampai jam 4 aja ya. Ini banyak orang nongkrong. Nah ini buang sampah sembarangan ya. Sebelah ada Le Meridien. Sepertinya mereka lagi ada melakukan project ya untuk hiasan di dalam apanya hotelnya. Nih malam-malam kayak gini berkeliaran tuh orang-orang. Jadi kalau kalian punya tempat tinggal di bagian atas, itu kan udah luar biasa banget ya. Nah, lampunya nyala sendiri, sama kayak di Amerika teman. Kalau kalian mempunyai rumah ya di paling atas, kalian udah kaya banget. Nah ini abang-abangnya ya, abang-abang Pak Oganya ya. Bukan Pak Oga teman, tukang parkir liar ya. Tadi pas saya merekam dia langsung menghindar. Ini ada bekas konstruksi. Sini ada CCTV ya, tapi nggak tahu apakah nyala ini. Oh banyak pula ini ya. Oke, saya nggak berlama-lama sini ya, kita langsung balik. Ini sekalian aja kita lewat. Lanjut aja lah teman. Jadi ini dulunya bisa menimbang namanya, tapi sekarang dimatikan karena percuma ya, nggak bakal ada satpol pp untuk jaga-jaga sampai malam. Apalagi mereka mager, lebih baik ngopi di apa ya, ngopi di pos. Banyak nih orang-orang foto-fotoan. Gama Tower kelihatan bagus banget ya, apalagi kalau kalian lihat langsung menggunakan mata sendiri ya. Nah, ini ada jalan layang Nontol. Ini cuma buat apa aja, mobil ya, mobil pribadi. Mobil box gak bisa, motor gak bisa, bus gak bisa. Itulah ya. Truk juga gak bisa ya. Inilah susahnya orang Indonesia namanya. Malah kan tempat sampah kan dekat ya teman. Apa salahnya kita buang langsung sini ya? Wah, parah banget ya. Kacau banget kayak. Ya nggak tahu ya, mungkin dia nggak suka dengan saya merekam, jadi dia melempar saya namanya. Biasanya orang Jakarta itu kayak gitu namanya, suka iseng, ya berandalan lah pokoknya ya. Itulah makanya saya masa bodoh teman, kalau ada orang di apa gitu ya, pinggir jalan, saya nggak merhatikan dan nggak mau nyapa ya. Saya udah trauma soalnya teman. Orang baik kayak gini disia-siakan ya. Jadi mau nggak mau saya masa bodoh aja ya. Oke. Jadi untuk di informasi ini kayaknya nggak lengkap dia ya, yang nggak lengkap. Dan ini juga 13C dia nggak operasi lagi sebenarnya ya. 6B nggak ada dibikin. Silahkan masuk. Buset, habis ya kartu kita ya.
Nah, ini ada petunjuknya. Indomaret udah tutup malam-malam gini. Nah, di sini bagus ya. Dia mempunyai untuk tempat pengisian mineral ya. Nah, ini. Untuk toilet, musola di sana. Oh, ini masih buka ya, teman. Susu bokar ini. Ya, saya akan coba ngisi di sini, teman ya. Jadi saya akhiri video saya sini. Sampai jumpa.